Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Indonesia menghadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Bermain di hadapan publik sendiri, timnas Indonesia mendapatkan pelajaran berharga lewat kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Sebagai raksasa Asia, langganan Piala Dunia dan peringkat 15 FIFA, Jepang menunjukkan penampilan sebagai tim yang sangat matang. Wataru Endo dan kawan-kawan bisa tetap menampilkan permainan yang mulus di atas rumput GBK yang gak begitu rata. The Samurai Blue unggul di semua aspek, mulai dari ball possession sampai jumlah peluang. Di laga ini, mereka juga menampilkan kemampuan dalam menemukan solusi dan beradaptasi di tengah-tengah pertandingan. Saat serangannya melalui attacking wingback sempat berhasil diredam, Jepang menemukan cara lain untuk bongkar pertahanan Garuda dengan mengekspos ruang antar lini. Timnas Indonesia sendiri bukannya tanpa peluang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini menciptakan dua big chance yang nggak bisa dimaksimalkan. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas Indonesia bersama pelatih Shin Tae-yong turun dengan formasi 3-4-3 dan lebih banyak terlihat sebagai 5-4-1 karena lebih sering berada dalam fase bertahan. Di bawah Mister, Marten Paes jadi andalan. 3 pos center back di barisan pertahanan diisi oleh Hubner sebagai center back kiri, Izas center back sentral, dan Rizky Ridho sebagai center back kanan. Calvin Verdong isi pos wingback kiri dan Shin Tae-yong langsung memberikan debut kepada Kevin Dix untuk mengisi pos wingback kanan. Pemain Copenhagen ini bermain cukup baik sebelum akhirnya cedera dan digantikan Sandy Walsh di pertengahan babak pertama. Di tengah, Nathan Choaon gantikan posisi Ivar yang absen untuk berduet dengan Profesor Haye. Di lini depan, Rafa Strik kali ini isi pos winger kiri, Ragnar di tengah, dan Jakob Sayuri di winger kanan. Sementara itu, Jepang bersama Hajime Moriyasu juga turun dengan pakem 3 back, 3-4-2-1. Mereka masih tetap dengan wingback bertipikal menyerang, yaitu Ritsu Doan dan Mitoma. Di tengah, ada duet Wataru Endo dan Morita. Di depan, Koki Ogawa gantikan posisi Ayase Ueda yang absen. Dua pos nomor 10 dimainkan oleh dua gelandang serang murni, Takumi Minamino dan Daichi Kamada. Sementara Takefusa Kubo di bangku cadangkan. Pada menit-menit awal, timnas Indonesia berhasil menciptakan peluang dengan skema serangan baliknya. Seperti yang Ruang Taktik bahas di video preview, celah di pertahanan Jepang ada di area flank, terutama saat wingback yang bertipe winger murni masih di depan dan belum kembali ke posisinya. Indonesia pun coba memaksimalkan celah di area sayap ini, terutama melalui sisi kanan. Kehadiran Kevin Dix dan Jakob Sayuri yang bertipe runner memberikan warna baru di sisi kanan serangan Indonesia. Di klip ini contohnya, saat transisi, wingback Jepang masih di depan, sehingga area flank kiri pertahanannya terbuka dan diekspos oleh Jakob Sayuri. Center back kiri Jepang kena overload 1 versus 2 karena ada pergerakan Kevin Dix yang melakukan underlap. Sayang, cutback dari pemain berdarah Ambon ini gagal dijangkau oleh Rafael Struijk. Sebelum peluang ini terjadi, timnas Indonesia sempat mendapatkan big chance yang juga tercipta dari serangan balik. Diawali oleh long ball Tom Haye mengekspos garis pertahanan tinggi Jepang. Ragnar berada dalam situasi 1 versus 1 setelah bek Jepang salah antisipasi bola. Namun sayang, pemain yang akrab disapa Wahaji ini gagal melakukan finishing dengan baik. Ia lebih memilih memindah ke kaki kiri alih-alih syuting dengan kaki kanannya. Sebuah kerugian yang sangat besar ketika timnas gagal memaksimalkan peluang-peluang emas seperti ini ketika menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang. Setelah dikejutkan dengan peluang-peluang timnas Indonesia, Jepang lambat laun bisa mulai mengambil kendali permainan dan mendominasi sepenuhnya. Struktur awal build up mereka adalah 3-2. 3 center back di belakang bisa narrow atau berdekatan dan bisa melebar maksimal.
Sebenarnya timnas juga memiliki 5 pemain di blok press depan, sehingga berpotensi terjadi situasi 1 versus 1 melawan build up Jepang. Namun di laga ini, Shin Tae-yong memilih untuk bermain lebih pasif, sehingga 3 center back Jepang punya kebebasan untuk mengolah bola di lini pertama. Untuk melakukan progresi, 2 attacking midfielder Minamino dan Kamada akan bergantian bergerak melebar ke area sayap untuk buka ruang menerima umpan progresi dari center back. Di awal, timnas Indonesia relatif masih bisa mengantisipasi serangan Jepang pada area kelebaran dengan attacking wingback-nya. Ritsudoan dan Mitoma bisa dihandle oleh Verdong dan Kevin Dix. Jepang pun merespon dengan mengalihkan serangan mengincar ruang antar lini. Di laga sebelumnya versus Australia, gelandang Jepang Hidemasa Morita banyak turun ke lini pertama build up, sejajar dengan center back. Kali ini, Jepang menggunakan mikro taktik yang berbeda dengan Morita yang lebih banyak bergerak advance atau maju ke depan. Ia menjadi ekstra gelandang di ruang antar lini timnas Indonesia. Terlihat di sini bagaimana Jepang punya 3 pemain di ruang antar lini dan pemain Indonesia di lini tengah yang tidak cukup kompak secara horizontal sehingga center back Jepang bisa melepaskan line breaking pass ke Kamada. Ketika salah satu center back step up, Morita akan bergerak untuk mengekspos ruang di belakang center back yang step up tadi. Jepang buka keunggulan di menit ke-35. Hal ini bermula ketika mereka berhasil melakukan invite atau pancing press, menarik blok press Indonesia naik, dan bisa mengeliminasinya dengan mudah. Terlihat transisi yang lambat dari blok press Indonesia ketika melakukan press dari blok tinggi turun ke blok medium, sehingga banyak celah di tengah. Mendekati area final third, Ragnar masih di depan sehingga Endo bisa bebas menguasai bola. Yakob pun menghadapi situasi 1 versus 2 dengan Machida yang melakukan overlap. Di area kelebaran, Mitoma mengikat Kevin Dix dan menariknya menjauhi 4 pemain lain di backline. Di ruang antar lini ada 2 gelandang serang plus Morita. Pada area tersebut, Morita memantulkan umpan dari Machida kepada Kamada yang berlari di antara Rido dan Izes. Cutback-nya gagal dihalau oleh Hapner. Hanya berselang 5 menit, Jepang gandakan keunggulan. Saat itu Kevin Dix sedang mendapatkan perawatan, sehingga timnas bermain dengan 10 pemain. Yakob Sayuri mundur isi posisi Dix, dan ruang di depannya terekspos oleh Kamada. Ex-gelandang Lazio ini lepaskan trupas ke Mitoma yang gagal dipotong oleh Yakob. Di tengah, Minamino lepas dari penjagaan Nathan dan berhasil melakukan shoot ke tiang dekat, memaksimalkan umpan dari Mitoma. Saat menguasai bola, timnas Indonesia berupaya untuk melakukan build up dari belakang. Namun, Jepang meladeni build up timnas ini dengan high press yang efektif. Mereka nggak butuh banyak pemain untuk membuat Indonesia nggak nyaman melakukan bangun serangan. Gol ketiga di awal babak kedua juga lahir dari high press mereka. Hanya dengan 2 pressure, Kamada dan Ogawa di depan, Jepang mampu bikin panik pemain Indonesia di lini pertama. Di depannya, Nathan sudah dimarking Morita. Martin Paes pun salah mengeksekusi umpan sehingga jatuh ke kaki Morita. Gelandang Sporting Lisbon ini pun melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh. Izes gagal melakukan sapuan. Garuda semakin terbenam dengan gol keempat Jepang. Di sini sebenarnya Indonesia mencoba lebih narrow di tengah, namun lambat merespon ketika Jepang melakukan sirkulasi dengan wide center back yang naik. Di koridor sayap, kombinasi Sugawara dan Junya Ito berhasil melewati Hubner dan Verdong. Dengan cerdik, Sugawara berhasil melepaskan tembakan keras ke sudut sempit gawang Indonesia. Di babak kedua, timnas Indonesia kembali dapatkan peluang. Yang pertama melalui corner dan second ball Verdong, dan yang kedua melalui serangan direct yang gagal dimaksimalkan oleh Arhan. Di momen ini, placingnya terlalu lemah dan mengarah tepat ke pelukan kiper Jepang, Shion Suzuki. Kekalahan ini memberikan pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Bagaimana Jepang yang sangat kreatif dan adaptif bisa menemukan solusi dengan cepat. Ketika set play serangan dengan attacking wingback-nya diredam, mereka bisa mengalihkan serangan ke ruang antar lini.
Selain itu, penyelesaian akhir nampak jadi penyakit akut yang hinggap di tubuh tim Garuda. Sudah cukup lama, masalah finishing ini belum bisa terselesaikan. Ketika berlaga di level tinggi Asia, Indonesia harus bisa lebih klinis, memaksimalkan setiap peluang yang tidak banyak tercipta ketika menghadapi tim-tim kuat. Compactness ketika bertahan juga menjadi PR yang harus segera diselesaikan untuk menyongsong laga menghadapi Arab Saudi pada hari Selasa nanti.